saya Dokter Ari yang bertugas pada malam hari ini. Ya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Yuyun. Baik Bu, Ibu, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terkait dengan keluhan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Baik Bu, silakan Bu. Ya baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada penilaian penciuman Ibu. Boleh ditutup Bu matanya Bu. Tolong ditutup hidungnya Bu. Satu aja Bu, sebelah. Nah, dicium Bu. Kopi. Ini rasa apa Bu? Rasa kopi. Kopi. Ya baik. Kemudian selanjutnya ini rasa apa Bu? Rasa teh. Teh. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ini rasa apa Bu? Jeruk. Jeruk. Ya, baik Bu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada celah palpebra. Perhatikan celah mata pasien untuk menilai terdapat ada tidaknya kelainan. Kemudian hasilnya normal, tidak ada kelainan. Selanjutnya melakukan inspeksi pada pupil. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada pupil Ibu. Kemudian dilihat besar pupilnya. Boleh dilihat Bu matanya Bu. Kemudian dilihat besar pupilnya, mata kanan dan mata kiri apakah sama atau tidak. Kemudian lihat bentuk pupilnya, bundar atau rata tepinya. Kemudian interpretasinya hasilnya normal, tidak ada kelainan ya Bu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada reaksi pupil terhadap cahaya. Jadi di sini saya akan menyentari mata Ibu. Kemudian Ibu lihat lurus ke depan ya Bu. Oke. Interpretasinya hasilnya normal, pupilnya mengecil. Selanjutnya melakukan reaksi pupil terhadap benda dekat. Nah, Ibu bisa lihat terus ke depan Bu. Kemudian lihat jari saya Bu. Ya, lihat. Hasilnya normal, pasien dapat melihat benda dekat. Selanjutnya melakukan penilaian gerak bola mata. Ibu, di sini saya akan melakukan penilaian gerak bola mata. Ibu melihat pulpennya ya Bu. Ya. Lurus ke depan, ikuti pulpennya ya Bu. Ya. Ada penglihatan ganda nggak Bu? Enggak. Nggak ada. Interpretasinya hasilnya normal, tidak ada kelainan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan refleks kornea. Pasien diminta untuk melirik ke kanan Bu atau kiri. Lihat sini Bu. Nah, kemudian ya, refleksnya pasien berkedip, hasilnya normal. Selanjutnya melakukan penilaian kesimetrisan wajah. Baik Bu, di sini saya akan melihat bentuk wajah Ibu. Lihat bentuk wajah pasien, simetris atau tidak. Kemudian lihat kerutan dahinya. Lalu lihat sudut di mulutnya. Kemudian meminta pasien untuk mengangkat alis. Angkat alisnya Bu. Kemudian meminta pasien untuk mengkerutkan dahi. Kerutkan dahinya Bu. Ya, baik. Kemudian meminta pasien untuk menunjukkan gigi. Silakan Bu, menunjukkan giginya. Baik. Kemudian meminta pasien untuk bersiul. Bisa bersiul Bu? Ya, baik. Kemudian meminta pasien untuk mengumpulkan pipinya Bu. Ya, baik. Hasilnya interpretasinya normal, tidak ada kelainan. Selanjutnya melakukan penilaian kekuatan otot, temporal dan mesenter. Baik Bu, di sini saya akan melakukan penilaian pada kekuatan otot Ibu. Ibu bisa merapatkan giginya nggak Bu?
Kemudian maaf ya Bu. Ya. Kemudian boleh dibuka Bu mulutnya. Kemudian perhatikan apakah ada deviasi rahang bawah atau tidak. Interpretasinya pada pasien ini normal, tidak adanya kelainan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan jauh refleks, meminta pasien untuk membuka mulut lalu menempatkan jari pada dagu. Buka Bu, ya. Kemudian ketuk. Hasilnya normal, tidak adanya kelainan. Selanjutnya melakukan penilaian sensasi wajah. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensasi wajah. Boleh tutup matanya Bu. Ya. Maaf ya Bu. Kerasa nggak Bu? Keras. Rasanya gimana Bu? Dingin. Dingin. Kemudian selanjutnya. Rasanya gimana Bu? Panas. Panas. Ya. Hasil interpretasinya normal, tidak adanya kelainan. Selanjutnya melakukan penilaian indera pengecapan. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi pengecapan pada lidah Ibu. Iya. Boleh Ibu menjulurkan lidahnya Bu? Boleh. Ya. Kemudian keringkan dengan tisu. Lujurkan lidahnya Bu. Ya. Boleh lujurkan lidahnya Bu. Tutup matanya ya Bu. Itu rasanya apa Bu? Manis. Manis. Ya. Selanjutnya lujurkan lagi lidahnya Bu. Ini rasanya apa Bu? Asam. Asam. Lujurkan lagi lidahnya Bu. Bisa lebih ini Bu lidahnya. Ya. Ini rasanya apa Bu? Asin. Asin. Dan selanjutnya lujurkan lagi lidahnya Bu. Ini rasanya apa Bu? Pahit. Pahit. Ya, baik. Dari hasilnya interpretasi tidak adanya kelainan. Selanjutnya melakukan tes wabah. Posisikan pasien dalam keadaan duduk dan tenang, kemudian garpu tala dibunyikan dan ditempatkan di dekat telinga pasien. Interpretasinya, bila masih terbunyi oleh pemeriksa, maka dikatakan swaba lebih pendek. Selanjutnya melakukan tes rina. Garpu tala dibunyikan, kemudian bandingkan antara konduksi tulang dengan konduksi udara. Selanjutnya melakukan tes Weber. Garpu tala dibunyikan lalu diletakkan di tengah-tengah, kemudian minta pasien untuk menjelaskan relaksasi ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya melakukan penilaian kemampuan menelan. Baik Bu, di sini saya akan menilai kemampuan menelan Ibu. Ibu disilakan untuk minum air Bu. Kemudian lihat apakah pasien tersedak atau tidak. Hasilnya normal, tidak adanya kelainan. Selanjutnya melakukan inspeksi pada palatum. Baik Bu, di sini saya akan melihat pada bagian rongga mulut Ibu. Bisa Ibu buka mulutnya Bu? Ya. Kemudian lihat palatumolnya, arkus faring dan uvulonya dalam keadaan istirahat. Kemudian pada saat bergerak bilang abu. Bilang abu. A. Ya baik. Cukup. Dari hasilnya tidak terdapatnya kelainan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan reflektor. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut Ibu. Boleh Ibu buka mulutnya Bu? Ya. Kemudian taruh sepatu tang pada lidah. Lujurkan lidahnya Bu. Ya. Kemudian dilakukan stimulus pada kedua sisi dibanding keduanya. Interpretasinya hasilnya normal, tidak terdapatnya kelainan. Selanjutnya melakukan penilaian otot sternocleidomastoideus. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada otot leher Ibu. Ibu bisa miring ke kanan. Ya.
Baik. Maaf ya Bu. Kemudian apakah terdapat nyeri tekan atau tidak? Sakit gak Bu? Enggak. Interpretasinya hasilnya normal, tidak adanya kelainan. Selanjutnya melakukan penilaian otot trapezius. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada otot punggung Ibu. Kemudian lakukan inspeksi pada keadaan pasien istirahat dan bergerak. Bisa gerakan pundaknya Bu? Ya. Tidak terdapatnya atrofi. Kemudian dilihat posisi bahunya, apakah lebih rendah atau tidak. Lalu melakukan palpasi pada punggungnya, apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Sakit gak Bu? Selanjutnya menilai tenaga otot. Tangan pemeriksa berada di kanan dan kiri. Kemudian boleh angkat bahunya Bu. Iya. Sudah Bu? Hasilnya normal, pasien dapat mengangkat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan lidah saat istirahat dan bergerak. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada lidah Ibu. Boleh Ibu buka mulutnya Bu? Kemudian dilihat besar lidahnya, kemudian kesamaan bagian kanan dan kirinya. Diulurkan lidahnya Bu. Kanan dan kirinya, atrofi atau berkerut, dan fasikulasi. Kemudian meminta pasien untuk mengucapkan huruf R atau kata-kata yang mengandung huruf R. Misalnya, boleh ucap ular lari lurus nggak Bu? Ular lari lurus. Ya. Dihasilkan pemeriksaan interpretasinya, pasien tidak mengalami kelainan.